Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera semuanya. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Ya, rasanya senang sekali Ibu bisa berada di sini, berada di tengah-tengah kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, alhamdulillah. Ya, berhubung Ibu baru pertama kali masuk ke kelas ini, baru pertama kali juga mengajar di sekolah ini, rasanya kurang afdal, rasanya kurang lengkap kalau kita belum perkenalan terlebih dahulu gitu ya, karena sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Iya, jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Malasari, biasa Ibu dipanggil Ibu Mala. Ibu berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor gitu. Ibu juga salah satu mahasiswa di Unindra. Ya, mungkin untuk perkenalan cukup sampai di situ, atau ada yang mau bertanya seputar perkenalan? Boleh? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Hari ini kita akan melakukan kegiatan. Kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan konseling, gitu, yaitu layanan informasi yang mana di sini, di sana nanti banyak, ada beberapa informasi yang mesti, yang harus, yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui untuk nantinya bermanfaat ke depannya untuk kalian gitu ya, karena dengan informasi yang akan diberikan. Nah, sebelum kita ke sana, Ibu ada satu cerita, satu kisah. Salah satu murid di SMP, dia kelas 2, kelas 8 ya, laki-laki. Dia salah satu murid yang di kelasnya itu termasuk murid yang baik gitu. Murid yang baik, dia sekolah seperti biasa, melakukan kegiatan sebagai mestinya seorang murid atau seorang siswa ketika sekolah-sekolah, ketika belajar-belajar. Nah, akan tetapi si murid ini kita katakan si A gitu ya. Akan tetapi pada suatu waktu gitu, ada perubahan pada dirinya, ada tingkah laku yang kebiasaan yang tidak seperti biasanya yang dia lakukan gitu. Terlebih pada 3 bulan terakhir sebelum dia mau masuk naik ke kelas 9 atau ke kelas 3. Di sana dia sudah mulai pertama telat sekolah gitu. Telat sekolah, kemudian dia sering mengeluh sakit gitu, atau bahkan dia bolos tidak sekolah dengan alasan kadang sakit. Kemudian ketika belajar dia banyak ditemui oleh guru-guru kurang fokus dari nilai. Karena kurang fokus itu akhirnya nilai di mata pelajaran itu bukan 1-2, ternyata ada beberapa mata pelajaran yang nilainya kurang bagus. Kemudian si siswa ini dia pun sempat ada satu kejadian yang mana teman-teman sekolah sekelasnya itu
ada yang kehilangan uang, itu kehilangan uang. Kemudian sempat ada yang mencurigai dia gitu, karena sebelum itu terjadi dia menjadi anak yang suka minjam uang sama temannya, minjam uang ke teman si B, ke teman si C, ke teman D, dan teman-teman yang bahkan kadang dia minjam ke adik kelas itu uang. Kadang diganti, itu kita dapat informasi diganti uangnya, tapi kadang-kadang dia tidak mengganti uang itu. Tuh. Kemudian sampai akhirnya ada kejadian hilang uang temennya, dia diperiksa dan sempat ketahuan dia yang mengambil. Gitu. Kemudian ada juga kehilangan yang paling di puncaknya itu dia kehilangan, ada teman, salah satu temannya kehilangan handphone atau HP, karena di sekolah itu boleh bawa handphone tapi dimainkan ketika jam istirahat. Ada momen dimana temannya sekelasnya itu hilang HP, dan di sana ketahuan lagi lah dia yang mencuri HP itu dengan alasan ternyata dia tidak punya uang. Kemudian ada kejadian satu lagi, dia jadi mulai berubah dari sifatnya agak sensitif gitu, yang tadinya baik biasa saja, tetapi dia mudah merasa tersinggung. Seperti biasa, pernah waktu itu kejadian teman-temannya bercanda, biasa teman antara teman dan yang lain, tetapi dia terlihat emosi, terlihat sangat tersinggung, yang akhirnya terjadilah satu keributan dan berujung puncaknya itu ketika dia ketahuan mengambil handphone temannya. Nah, ketika diinterogasi, ketika ditanya, ternyata usut punya usut dia menjual handphone itu karena dia sudah tercandu narkoba. Dia untuk membeli barang haram yang disebut itu narkoba. Nah, mengenai hal ini kita akan membahas topik pada kali ini. Topik bahasan kali ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba. Gitu ya. Tujuannya untuk apa sih? Gitu ya. Mengetahui bahaya narkoba. Jadi informasi yang akan diberikan nanti yaitu kalian akan mengetahui narkoba itu sebenarnya untuk apa gitu. Bahayanya dari ketika kita kecanduan narkoba itu efeknya akan seperti apa. Itulah manfaat ketika kita sudah mengetahui fungsi dan bahayanya narkoba itu seperti apa, tujuannya itu. Kemudian ketika nanti kita sudah memulai ya dalam kegiatan ini, ibu harapkan kalian semuanya mengikutinya dengan baik ya, dari awal sampai akhir. Kemudian dalam hal ini ibu harapkan kalian semuanya berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan baik, dengan secara terbuka. Ketika ada hal-hal yang ibu minta untuk kalian tanggapi, kalian silahkan menanggapi dengan secara baik. Atau ada yang ingin kalian tanyakan ya, ibu dengan baik gitu. Kemudian ketika hal-hal nanti ada dari teman kalian yang menceritakan satu kisah temannya, gitu, ibu harapkan untuk kita jaga rahasiaannya bersama-sama. Artinya ketika ada yang menceritakan satu kisah atau yang sudah ibu ceritakan kisah siapa, cukup hanya kita saja yang mengetahui masalah yang akan kita bahas nanti atau kisah yang akan kita ceritakan nanti. Tidak perlu untuk kalian share atau berbagi dengan teman kelas yang lainnya. Tidak perlu, hanya kita saja yang ada di sini yang mengikuti kegiatan pada hari ini gitu. Kemudian
Untuk kegiatannya nanti kita berjalan setelah ibu paparkan materi, kemudian ada video-video nanti atau foto-foto. Ibu harapkan ketika nanti ada hal-hal yang sekiranya mengundang ekspresi kalian, misalkan, atau contohnya ada video atau foto yang sekiranya mengundang untuk kalian berekspresi, ibu harapkan tertawa, ibu harapkan kalian untuk tidak berlebihan gitu. Terus misalnya ada gambar yang lucu, kalian tertawa terbahak-bahak sampai terdengar ke kelas sebelah atau ke luar ruangan. Ibu harapkan untuk tidak seperti itu. Kita ikuti kegiatan ini dengan tertib, dengan baik, dengan secara keterbukaan, dengan kita jaga asas rahasia cerita-cerita teman-teman kita juga gitu. Kemudian nanti proses kegiatan ini ketika ibu saya memaparkan materi, video, dan gambar-gambar, kalian boleh nanti ibu tanya untuk meminta pendapat, silakan utarakan pendapatnya, atau ada yang mau bertanya silakan acungkan tangan kemudian bertanya, nanti kita akan diskusi bersama gitu, ya. Sebelum kita memulai acara, memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya ya kita awali dengan berdoa bersama. Kita buka kegiatan kita hari ini dengan doa bersama sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing, ya. Itu kita buka kegiatan pada hari ini berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.